Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Persib Bandung akan mengumumkan wajah-wajah baru yang siap memperkuat skuad Maung Bandung di Super League 2025-2026. Apakah kamu sudah menebak siapa saja pemain asing yang bakal hadir? Dari kode 5 bendera yang bikin publik heboh, Italia, Belanda, Indonesia, Australia, dan Denmark, hingga teaser misterius di Instagram resmi klub, semua petunjuk seakan mengarahkan kita pada transfer spektakuler yang penuh kejutan. Bayangkan, Federico Barbas siap menambah kekokohan lini belakang, Tom Hai sebagai gelandang naturalisasi yang bisa mengendalikan permainan, Reno Piscopo menambah kecepatan sayap, dan Patrick Mortensen siap jadi ancaman di depan gawang lawan. Tapi apakah kombinasi ini benar-benar akan terjadi? Atau masih ada kejutan lain yang menunggu pengumuman resmi sore ini di TVRI Jawa Barat? Jangan lewatkan momen penentuan masa depan Persib Bandung. Simak sampai habis, karena setiap detail bendera, musik, dan kode dalam teaser bisa mengungkap rahasia siapa pemain baru yang akan bergabung. Yuk, dukung Maung Bandung dan rasakan sendiri sensasi transfer paling panas tahun ini. Persib Bandung, salah satu klub sepak bola paling legendaris di Indonesia, kembali mencuri perhatian publik menjelang bergulirnya Super League 2025-2026. Hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025, para bobotoh di seluruh Nusantara tengah bersiap-siap menyaksikan pengumuman pemain baru yang dijadwalkan tayang pukul 15.30 WIB melalui siaran televisi lokal TVRI Jawa Barat. Suasana antusiasme dan penasaran pun terasa di setiap sudut kota Bandung, dari warung kopi hingga titik kumpul supporter. Semua ingin mengetahui siapa wajah baru yang akan memperkuat Maung Bandung musim depan. Persib memang dikenal sebagai klub yang memiliki strategi pemasaran unik. Tidak hanya menonjolkan performa tim di lapangan, tetapi juga kemampuannya menghadirkan gebrakan kreatif dalam mengumumkan pemain baru. Tradisi ini seakan menjadi bagian dari identitas klub, di mana pengumuman pemain baru tidak sekedar kegiatan formal, tetapi juga momentum hiburan bagi supporter. Bahkan beberapa metode yang digunakan Persib untuk memicu rasa penasaran fans selama bertahun-tahun selalu menjadi pembicaraan hangat di media sosial dan media massa. Hari ini, pengumuman pemain baru melalui televisi menjadi sorotan utama. Strategi ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena televisi memberikan efek dramatis yang lebih kuat dibandingkan platform digital. Tayangan televisi memungkinkan klub untuk menghadirkan efek visual, musik, dan simbol-simbol khusus yang memancing spekulasi penggemar. Dengan cara ini, Persib berharap tidak hanya menarik perhatian bobotoh, tetapi juga khalayak umum yang mungkin belum terlalu dekat dengan dunia sepak bola. Sejak pagi, berbagai komentar dan prediksi mulai bermunculan di media sosial. Beberapa akun fanbase Persib aktif menebak-nebak siapa yang akan diumumkan. Apakah pemain baru ini adalah wajah familiar dari Serie A Eropa? Ataukah talenta muda yang tengah bersinar di kompetisi regional? Semua spekulasi muncul, dan itu adalah bagian dari strategi pemasaran yang berhasil. Dengan menciptakan rasa penasaran, Persib tidak hanya mempromosikan pemain baru, tetapi juga membangun atmosfer positif menjelang musim baru. Tidak hanya di media sosial, kantor klub dan TVRI Jawa Barat pun dipenuhi persiapan teknis. Tim produksi telah menyiapkan kamera, pencahayaan, dan set televisi yang menampilkan identitas Persib. Di layar, berbagai simbol dan bendera akan menjadi kode yang membangkitkan spekulasi publik. Bobotoh yang menonton tidak hanya sekedar melihat pengumuman pemain baru, tetapi juga diajak menebak, berdiskusi, dan merasakan pengalaman interaktif yang menyenangkan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Persib memanfaatkan momen pengumuman untuk lebih dari sekedar transfer pemain. Klub menggabungkan strategi komunikasi, pemasaran, dan hiburan menjadi satu paket. Hasilnya, setiap pengumuman pemain baru selalu menjadi perbincangan hangat yang menembus batas kota Bandung, menjangkau supporter di luar Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Misalnya, pada pengumuman sebelumnya, pemain baru diperkenalkan melalui videotron di jalan-jalan utama, selebaran yang dibagikan di titik keramaian, hingga papan bunga yang kreatif. Semua itu menciptakan buzz yang luar biasa, dan kini televisi menjadi medium terbaru yang digunakan. Selain strategi pemasaran, pengumuman dini juga memiliki aspek psikologis yang penting. Publik yang menunggu dengan antusias akan secara otomatis merasa lebih dekat dengan klub. Dengan menghadirkan kode-kode visual dan audio yang menimbulkan rasa penasaran, Persib menciptakan pengalaman emosional bagi penggemarnya. Suasana ini, bagi banyak bobotoh, bahkan terasa seperti pertandingan sepak bola itu sendiri, penuh tegangan, harapan, dan kegembiraan. Menariknya, media sosial juga ikut berperan sebagai platform interaktif. Netizen membagikan tangkapan layar, video, dan teori mereka tentang siapa pemain baru yang akan diumumkan.
Tagar terkait pengumuman pemain baru Persib pun cepat viral, memuncaki trending topik di berbagai platform. Strategi ini bukan sekadar kebetulan. Klub memang sengaja memanfaatkan ekosistem digital agar buzz tetap hidup dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk kerjasama sponsorship di masa depan. Secara historis, pengumuman pemain baru melalui televisi juga menjadi simbol kematangan klub. Dengan medium resmi, Persib menegaskan profesionalismenya dalam menangani komunikasi publik. Tidak ada spekulasi liar yang bisa menyebar tanpa dasar, karena semua informasi resmi akan disampaikan melalui layar kaca. Hal ini membantu membangun kepercayaan bobotoh dan media terhadap klub, sekaligus menjaga citra Persib sebagai klub profesional yang selalu mengutamakan transparansi dan kualitas. Hari ini, fokus utama seluruh bobotoh jelas tertuju pada layar televisi mereka. Suasana di Bandung terasa berbeda, karena setiap warung kopi, kafe, dan rumah dipenuhi dengan suara komentar, tawa, dan seruan ketika kode-kode pemain baru muncul di layar. Bahkan beberapa supporter rela menunggu di studio TVRI Jawa Barat untuk menyaksikan pengumuman secara langsung, membawa bendera Persib dan atribut klub lainnya. Fenomena ini membuktikan bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, ia adalah bagian dari budaya dan identitas masyarakat Bandung. Tak kalah menarik, momen pengumuman ini juga menjadi peluang bagi klub untuk menghadirkan pesan-pesan positif. Misalnya klub dapat menekankan pentingnya kerja keras, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam membangun tim. Semua ini disampaikan melalui presentasi visual yang dirancang dengan cermat, sehingga pesan tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga lewat simbol, warna, dan musik yang mengiringi pengumuman. Dengan semua persiapan ini, tidak heran jika antusiasme bobotoh memuncak. Mereka tidak hanya menunggu pengumuman pemain baru, tetapi juga siap menyambut musim baru dengan penuh harapan. Siapapun yang nantinya diumumkan, momen ini tetap akan dikenang sebagai bagian dari sejarah Persib Bandung dan perayaan kebersamaan para supporter. Persib Bandung dikenal sebagai klub yang tidak hanya fokus pada prestasi di lapangan, tetapi juga pada kreativitas dalam komunikasi dan pemasaran. Salah satu bukti nyata adalah cara mereka memperkenalkan pemain baru. Selama beberapa tahun terakhir, Persib selalu menghadirkan inovasi yang tidak biasa yang berhasil menarik perhatian publik, media, dan tentunya bobotoh. Tradisi pengumuman kreatif ini dimulai dari pendekatan yang sederhana namun unik. Misalnya pengumuman melalui videotron di titik-titik strategis di kota Bandung, seperti jalan-jalan utama dan pusat keramaian. Cara ini memungkinkan klub menyampaikan informasi secara visual, sekaligus menciptakan pengalaman interaktif bagi masyarakat yang kebetulan melintas. Reaksi spontan dari orang-orang yang melihat videotron ini pun sering menjadi konten viral di media sosial. Tidak hanya videotron, Persib juga memanfaatkan media cetak seperti selebaran dan koran untuk menyebarkan informasi. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas klub dalam menggunakan berbagai platform komunikasi, baik digital maupun tradisional. Bahkan pada beberapa kesempatan, Persib memperkenalkan pemain baru melalui papan bunga dengan desain kreatif. Tindakan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga cara klub untuk mengekspresikan kreativitas dan membangun relasi emosional dengan supporter. Selain itu, metode pengumuman melalui radio juga pernah dilakukan. Dengan cara ini, Persib menjangkau audiens yang berbeda, termasuk mereka yang mungkin tidak aktif menggunakan media sosial atau tidak sempat mengikuti televisi. Pendekatan multiplatform ini menunjukkan bahwa Persib mengerti demografi penggemarnya dan selalu berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat. Hasilnya, setiap pengumuman pemain baru selalu mampu menciptakan buzz yang luas dan beragam. Menjelang Super League 2025-2026, Persib kembali menghadirkan inovasi. Kali ini medium yang dipilih adalah televisi, dengan efek visual dan audio yang lebih dramatis. Selain tayangan langsung, klub juga memanfaatkan platform digital seperti Instagram untuk memberikan teaser. Video singkat yang diunggah menampilkan kode-kode seperti bendera, musik khas dan simbol tertentu yang membuat publik menebak-nebak siapa pemain baru yang akan datang. Strategi ini terbukti ampuh karena netizen aktif berdiskusi, menebak dan menyebarkan teori mereka. Salah satu contoh kode yang menarik perhatian adalah penggunaan bendera negara dalam video teaser. Bendera Italia, Belanda, Indonesia, Australia, dan Denmark menjadi simbol yang memancing spekulasi tentang calon pemain baru. Hal ini tidak hanya membuat bobotoh penasaran, tetapi juga memicu diskusi di media sosial. Strategi seperti ini memperlihatkan bagaimana klub bisa memanfaatkan psikologi penggemar untuk menciptakan engagement yang tinggi. Semakin banyak orang yang menebak, semakin viral momen tersebut. Selain aspek visual, Persib juga memanfaatkan musik sebagai bagian dari strategi pengumuman. Misalnya lagu Bella Ciao dipakai untuk memberi isyarat kedatangan pemain asal Italia, sementara lagu Tanah Airku menjadi kode untuk pemain naturalisasi Indonesia. Kombinasi audio dan visual ini menambah dimensi pengalaman interaktif, sehingga pengumuman pemain baru tidak lagi sekedar formalitas, tetapi juga hiburan dan ajang tebak-tebakan yang seru bagi supporter.
No itu herannya banyak bobotoh menantikan tayangan ini dengan penuh antisipasi. Strategi unik Persib ini juga menunjukkan profesionalisme klub dalam membangun hubungan dengan penggemar. Dengan menghadirkan pengalaman interaktif, klub tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun loyalitas dan identitas bersama. Bobotoh merasa terlibat secara emosional, seolah-olah mereka ikut berperan dalam menentukan masa depan tim. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara klub dan penggemarnya, yang penting untuk mendukung tim di kompetisi resmi. Menariknya, strategi ini tidak berhenti hanya pada pengumuman pemain baru. Setiap momen di media sosial, seperti posting teaser, komentar, dan interaksi dengan penggemar, menjadi bagian dari kampanye yang lebih besar. Klub secara konsisten membangun narasi yang menghibur sekaligus informatif. Pendekatan ini membuktikan bahwa klub mengerti pentingnya storytelling dalam dunia sepak bola modern, di mana pengalaman penggemar sama pentingnya dengan performa tim di lapangan. Dampak dari strategi ini sangat nyata. Tidak hanya media lokal yang meliput, tetapi juga portal berita nasional dan internasional ikut memberitakan metode kreatif Persib. Hal ini membantu meningkatkan eksposur klub dan membuat nama Persib dikenal lebih luas. Bahkan bagi penggemar sepak bola internasional, cara unik Persib mengumumkan pemain baru menjadi contoh inovasi yang bisa diadopsi klub lain. Kesimpulannya, strategi unik Persib dalam memperkenalkan pemain baru adalah kombinasi antara kreativitas, teknologi, dan psikologi penggemar. Dari videotron, selebaran, radio, papan bunga, hingga televisi dan media sosial, setiap medium digunakan dengan cermat untuk menciptakan pengalaman yang menarik, interaktif, dan emosional bagi supporter. Hasilnya, setiap pengumuman pemain baru menjadi momen yang dinantikan, viral di media sosial, dan membangun loyalitas fans yang semakin kuat terhadap Persib. Dengan pendekatan seperti ini, Persib berhasil menjaga citranya sebagai klub profesional, inovatif, dan dekat dengan penggemarnya, sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai salah satu klub papan atas di Indonesia. Persib Bandung kini semakin menegaskan strategi transfernya jelang Super League 2025-2026 dengan menghadirkan kode-kode yang mengarah ke sosok bek tangga. Spekulasi terkait pemain baru Persib Bandung semakin memanas dengan munculnya kode bendera Belanda dan Indonesia dalam video teaser yang diunggah di akun resmi klub. Bendera ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Maung Bandung tengah membidik pemain naturalisasi Indonesia yang berpengalaman di Eropa. Dari sejumlah nama yang muncul, satu yang paling banyak diperbincangkan adalah Tom Haye, gelandang serbabisa yang saat ini tengah berstatus tanpa klub setelah dilepas Almere City pada 1 Juli 2025. Tom Haye bukan pemain asing bagi publik Indonesia. Ia telah menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi pemain timnas Indonesia, sehingga hadirnya ia di Persib bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga strategi klub untuk memperkuat skuad dengan pemain yang memenuhi regulasi pemain lokal. Statusnya sebagai gelandang membuatnya cocok untuk mengisi lini tengah Persib yang membutuhkan kreativitas, distribusi bola yang rapi, dan kemampuan bertahan yang solid. Selama musim terakhir bersama Almere City, Haye mencatat 30 penampilan dengan 2 assist. Statistik ini menunjukkan kontribusi konsisten, meskipun ia bukan pemain yang mencetak banyak gol. Karakter bermain Haye lebih ke penguasaan bola, pergerakan cerdas, dan distribusi yang tepat ke lini depan. Kemampuan ini tentu sangat dibutuhkan Persib, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di Super League 2025 hingga 2026 yang kerap memanfaatkan tekanan cepat dan serangan balik. Video teaser Persib yang menampilkan bendera Belanda dan Indonesia juga disertai lagu Tanah Airku, yang biasanya dikumandangkan saat pertandingan timnas Indonesia. Kombinasi ini memperkuat dugaan bahwa pemain naturalisasi menjadi target transfer utama. Bobotoh pun mulai berspekulasi di media sosial, membahas kemungkinan Haye menjadi bagian dari skuad Maung Bandung, bahkan membandingkan gaya bermainnya dengan pemain lokal lain yang sudah lebih dulu berkiprah di Liga Indonesia. Selain faktor teknis, kedatangan Haye bisa membawa dampak psikologis positif bagi tim. Sebagai pemain yang pernah berkompetisi di Eropa, Haye membawa pengalaman internasional yang bisa menjadi teladan bagi pemain muda Persib. Kemampuannya membaca permainan, menahan bola, dan melakukan distribusi yang efektif akan menambah kedalaman lini tengah tim. Dengan kata lain, kehadirannya bukan hanya soal menambah kualitas, tetapi juga membangun mental dan profesionalisme skuad. Persib juga melihat peluang dari sisi strategi transfer. Dengan status Haye tanpa klub, proses negosiasi bisa lebih fleksibel. Tidak perlu membayar biaya transfer tinggi, cukup menyiapkan kontrak yang kompetitif untuk mengamankan jasanya. Namun, manajemen tetap harus memperhatikan aspek lain, seperti adaptasi pemain terhadap iklim tropis, padatnya jadwal kompetisi, dan karakteristik sepak bola Indonesia yang lebih fisik dan cepat. Selain itu,
Haye bisa menjadi aset penting bagi pengembangan jangka panjang Persib. Pemain naturalisasi yang berpengalaman dapat menjadi mentor bagi pemain muda lokal, terutama gelandang yang sedang naik daun. Ia bisa membimbing mereka dalam hal positioning, pengambilan keputusan di lapangan, dan menjaga konsistensi performa. Hal ini tentu sejalan dengan visi klub untuk mencetak generasi pemain berkualitas dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Media sosial juga berperan besar dalam membangun hype seputar Haye. Banyak akun fanbase Persib yang membahas kemunculan kode bendera Belanda Indonesia, membuat analisis dan prediksi transfer yang kemudian viral di berbagai platform. Hal ini menambah tekanan sekaligus antisipasi, karena publik sudah membayangkan bagaimana Haye akan bermain di Persib, bagaimana kombinasi dengan pemain lokal, dan bagaimana ia menyesuaikan diri dengan taktik pelatih. Dampak kehadiran Haye juga dapat dirasakan dari sisi engagement bobotoh. Teori-teori seputar pemain naturalisasi memicu diskusi, polling, dan prediksi di media sosial. Bobotoh merasa terlibat langsung, seolah menjadi bagian dari proses perekrutan. Strategi ini bukan hanya menciptakan buzz, tetapi juga meningkatkan loyalitas fans, yang siap memberikan dukungan penuh begitu pemain baru resmi diumumkan. Secara keseluruhan, Tom Haye menjadi salah satu target paling realistis dan strategis bagi Persib. Dengan status tanpa klub, pengalaman Eropa, kemampuan teknis dan fisik yang mumpuni, serta status naturalisasi Indonesia, Haye memenuhi kebutuhan Persib untuk menguatkan lini tengah sekaligus meningkatkan kualitas tim. Kini, semua mata bobotoh tertuju pada tayangan televisi sore ini, berharap kode-kode yang muncul benar-benar menandakan kedatangan gelandang serba bisa ini. Selain pemain naturalisasi, perhatian bobotoh juga tertuju pada kode bendera Australia yang muncul di video teaser Persib. Bendera ini dikaitkan dengan Reno Piscopo, winger kiri berbakat asal Melbourne yang menjadi incaran sejumlah klub Liga Asia. Nama Piscopo semakin ramai diperbincangkan karena beberapa indikator kuat. Ia terlihat mengikuti akun resmi Persib di Instagram, serta memfollow agen sepak bola ternama, Gabriel Budi, yang dikenal memiliki jaringan luas dengan klub Liga 1, termasuk Persib dan Persebaya Surabaya. Reno Piscopo adalah pemain muda berbakat yang memiliki kemampuan menyerang dari sisi sayap. Posisi naturalnya sebagai winger kiri membuatnya ideal untuk memperkuat lini serang Persib, menambah variasi taktik, dan memberi ancaman dari sisi sayap. Selama musim terakhir bersama Melbourne, ia tampil dalam 26 pertandingan, mencetak 3 gol, dan 3 assist. Statistik ini menunjukkan kontribusi yang stabil, dengan kemampuan memberikan umpan matang dan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Persib menghadapi tantangan tersendiri jika ingin mendatangkan Piscopo. Kontrak pemain ini dengan Melbourne masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Artinya, klub harus menyiapkan opsi peminjaman atau membeli sisa kontrak jika ingin memastikan pemain ini bergabung musim depan. Disinilah peran agen Gabriel Budi menjadi sangat penting. Dengan jaringan luas dan pengalaman negosiasi transfer, Gabriel diyakini bisa menjadi jembatan untuk memperlancar proses transfer Piscopo ke Bandung. Selain faktor teknis, kehadiran Piscopo juga membawa dimensi strategi jangka panjang. Sebagai pemain muda dengan potensi tinggi, ia bisa dikembangkan untuk menjadi pemain kunci Persib dalam beberapa musim ke depan. Kecepatan, kemampuan dribble, dan visi bermain yang baik membuatnya cocok untuk bermain dengan kombinasi pemain lokal maupun asing. Kehadiran winger tangguh ini diharapkan dapat memperluas opsi serangan Maung Bandung dan meningkatkan dinamika permainan tim. Dari sisi psikologis, Piscopo akan menghadapi tantangan adaptasi, termasuk gaya bermain Liga Indonesia, kondisi cuaca tropis, dan intensitas pertandingan yang tinggi. Persib harus menyiapkan program adaptasi yang tepat, mulai dari fisik, teknik, hingga integrasi sosial dengan tim. Klub memiliki pengalaman menangani pemain asing sebelumnya, sehingga diharapkan proses ini bisa berjalan lancar dan pemain bisa tampil maksimal sejak awal musim. Media sosial menjadi alat penting dalam membangun hype seputar Piscopo. Kehadirannya di radar Persib memicu diskusi panjang di kalangan bobotoh, mulai dari analisis kemampuan teknis, perbandingan dengan winger sebelumnya, hingga prediksi taktik yang akan digunakan pelatih. Strategi ini membuat pengumuman pemain baru tidak sekadar informasi transfer, tetapi juga menjadi pengalaman interaktif bagi penggemar, yang merasa seolah ikut terlibat dalam proses perekrutan. Mortensen, 35 tahun, dikenal sebagai penyerang tajam yang memiliki insting gol tinggi, kemampuan positioning yang baik, dan ketenangan dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Statistiknya di Aarhus GF cukup mengesankan, 232 penampilan, 107 gol,
dan 15 assist hingga musim 2024-2025. Dengan pengalaman dan kapasitas mencetak gol yang tinggi, kehadiran Mortensen diakini mampu menjadi senjata ampuh Persib dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Super League 2025 hingga 2026. Namun, mendatangkan Mortensen jelas bukan perkara mudah. Kontraknya dengan Aarhus GF masih berlaku hingga 30 Juni 2026, sehingga Persib harus menyiapkan dana besar untuk memboyongnya secara permanen. Alternatif lain yang lebih realistis adalah mengajukan skema peminjaman. Klub perlu menegosiasikan biaya peminjaman, durasi kontrak, dan kemungkinan opsi pembelian di akhir musim. Negosiasi ini harus matang agar transfer bisa terwujud tanpa menimbulkan risiko finansial bagi klub. Dari sisi teknis, Mortensen memiliki karakter bermain yang berbeda dari striker lokal di Liga Indonesia. Ia mengandalkan pengalaman, insting tajam di kotak penalti, dan kemampuan membaca arah bola. Posisi dan pergerakannya memungkinkan lini serang Persib lebih dinamis, serta memberi opsi finishing yang lebih akurat. Kehadiran Mortensen juga dapat meringankan beban striker lokal yang selama ini menjadi tumpuan serangan Maung Bandung. Kedatangan Mortensen juga memberikan nilai strategis jangka panjang. Sebagai pemain senior, ia bisa menjadi mentor bagi pemain muda, terutama striker muda yang sedang naik daun di Persib. Pengalaman bertanding di kompetisi Eropa akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda, baik dalam teknik bertahan lawan maupun psikologi pertandingan. Dengan begitu, Mortensen tidak hanya berkontribusi di lapangan, tetapi juga dalam pengembangan generasi pemain masa depan. Dari sisi marketing, Mortensen memiliki daya tarik tersendiri. Pemain Eropa berpengalaman yang bergabung di Liga Indonesia akan menarik perhatian media, meningkatkan eksposur Persib, dan membuka peluang sponsorship baru. Hal ini sejalan dengan strategi klub untuk menggabungkan performa olahraga dengan branding yang kuat. Bahkan Bobotoh sudah mulai membicarakan kemungkinan Mortensen bermain di Persib, menilai bagaimana kombinasi striker senior ini dengan winger muda seperti Reno Piscopo atau gelandang serba bisa Tom Haye. Namun, tantangan utama tetap ada. Selain negosiasi kontrak, adaptasi Mortensen dengan Liga Indonesia menjadi perhatian. Cuaca tropis, intensitas pertandingan yang tinggi, dan karakter fisik liga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Persib diperkirakan akan menyiapkan program khusus untuk memastikan Mortensen bisa beradaptasi dengan cepat. Latihan fisik, pengenalan budaya sepak bola lokal, dan integrasi sosial dengan tim menjadi kunci suksesnya. Media sosial turut memperkuat rumor ini. Netizen dan Bobotoh mulai berdiskusi tentang potensi kedatangan Mortensen, membandingkan statistiknya dengan striker sebelumnya, hingga memprediksi kombinasi lini serang Maung Bandung. Strategi ini berhasil membangun engagement tinggi, karena Bobotoh merasa seolah terlibat dalam proses transfer. Setiap komentar dan prediksi fans menjadi bagian dari hype yang sengaja dibangun klub. Kehadiran Mortensen, jika terrealisasi, diakini akan menambah kedalaman lini depan Persib. Selain sebagai pengganti atau pelapis striker utama, ia juga bisa menjadi alternatif strategi taktik, seperti counter-attack cepat atau target man dalam permainan udara. Kombinasi pengalaman, insting gol, dan kemampuan membaca pertandingan menjadikannya aset penting untuk meraih hasil maksimal di Super League 2025 hingga 2026. Dengan semua faktor ini, Patrick Mortensen muncul sebagai kandidat transfer yang paling menarik sekaligus paling menantang. Bendera Denmark dalam teaser video, pengalaman Eropa yang impresif, dan kemampuan mencetak gol yang terbukti membuat publik Bandung penasaran. Supporter berharap kedatangannya akan menjadi tambahan kualitas signifikan di skuad Maung Bandung, sekaligus meningkatkan daya saing Persib dalam merebut gelar juara musim depan. Setelah muncul 5 bendera dalam teaser video Persib, Italia, Belanda, Indonesia, Australia, dan Denmark, publik semakin dibuat penasaran siapa saja yang akan menjadi wajah baru Maung Bandung musim depan. Strategi kode-kode ini ternyata berhasil memancing spekulasi publik, diskusi di media sosial, dan antisipasi tinggi menjelang pengumuman resmi yang dijadwalkan tayang di TVRI Jawa Barat. Setiap bendera di video teaser dianggap sebagai petunjuk calon pemain baru. Bendera Italia merujuk ke Federico Barba, bek tengah berpengalaman. Bendera Belanda dan Indonesia mengarah pada pemain naturalisasi seperti Tom Haye. Bendera Australia dikaitkan dengan Reno Piscopo, winger muda berbakat. Sementara bendera Denmark mengarah pada Patrick Mortensen, striker senior berpengalaman. Kombinasi ini membuat Bobotoh tidak sabar menunggu konfirmasi resmi, sambil membuat prediksi dan teori masing-masing.
Spekulasi ini menjadi fenomena viral di media sosial. Akun fanbase, portal berita, dan komunitas bobotoh aktif membahas kemungkinan kombinasi pemain baru. Diskusi ini tidak hanya fokus pada nama pemain, tetapi juga bagaimana mereka akan bermain bersama, taktik pelatih, dan dampaknya bagi performa tim. Misalnya, banyak bobotoh membahas kemungkinan kombinasi Mortensen dengan Reno Piscopo dalam serangan cepat, atau bagaimana Barba bisa mengatur lini pertahanan dengan bantuan Haye di lini tengah. Selain analisis teknis, spekulasi ini juga menghadirkan elemen hiburan dan interaksi. Bobotoh merasa terlibat dalam proses transfer, seolah-olah mereka ikut memilih pemain yang akan bergabung. Polling di media sosial, teori kombinasi, dan prediksi taktik menjadi bagian dari pengalaman interaktif. Strategi ini berhasil membangun loyalitas dan keterikatan emosional antara klub dan penggemar, memperkuat citra Persib sebagai klub yang dekat dengan supporter.